Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, jamaah pengaosan Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Masaran ingkang mugi sedaya tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ngawiti atur langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sami tansah ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah bilih wonten palenggahan ing enjang menika. Alhamdulillah kita sedaya tasih pinaringan nikmat sehat, pinaringan nikmat sempat, langkung-langkung pinaringan nikmat iman, sehingga kita sedaya saged sesarengan makempal manunggal ngestoaken salah satunggalipun dawuh agami, nggih menika makempal tolabul ilmi. Ada satu perkataan Bapak Ibu dari Ibnu Abdil Bar. Beliau niku nate ngendika, man mata, barang siapa yang meninggal dunia taliban lil ilmi, dengan menyandang gelar utawi status sebagai penuntut ilmu. Tetes kados panjenengan ingkang sampun rutin ngaos setiap Ahad menika kalebet taliban lil ilmi, nyandang gelar sebagai penuntut ilmu. Nah, kata beliau, fahuwa min alamati husnil khatimah. Jadi kalau orang itu meninggal dengan statusnya sebagai penuntut ilmu, mawi piyambakipun sedo kalebet sedo ingkang husnul khatimah. Mila Bapak Ibu, ampun ngantos saderengipun sedo niku sampun napa nggih dados alumni jamaah pengajian. Wah, ampun ngantos nggih. Wah, aku wis alumni jamaah Ahad pagi. Mergo sakniki pun mboten Ahad pagi. Nah, maka kalau status jamaah pengajian Ahad pagi ini dipertahankan sampai mati, maka insya Allah sedo kula lan panjenengan sami kalebet husnul khatimah. Siap napa mboten? Siap nggih? Insyaallah. Nah, kenapa orang yang menuntut ilmu meninggal itu husnul khatimah? Ya, kata Imam Ibnu Abdil Bar, li'annahu mata ala ta'atin adimah, karena dia meninggal dunia berada di atas ketaatan yang sangat agung. Mila ngaos niku gampil napa aurat? Enteng napa abot? Abot nggih. Niki kadose alhamdulillah ketinggal kathah. Nggih. Amargi pun mboten kathah sumbangan niki. Nggih, Bu? Oh nggih. Nah, maka kalau sudah masuk 1 Muharram niku ibu-ibu bahagia. Ya saged shopping, saged nabung.
Karena saderenge Muharram niku ndelitir mawon. Napa Bu ingkang ndelitir, Bu? Sumbangan. Nggih, Bapak Ibu, jamaah yang berbahagia, sami sehat nggih? Sami ngantuk? Boten. Nggih, alhamdulillah enjang menika kita saged dipun kepanggihaken kadosipun dangu mboten kepanggih nggih. Dangu sanget ya, bertahun-tahun. Alhamdulillah ini di Ahad kelima ya, kita dipertemukan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana makalah yang sudah dicetak oleh pengurus, kita akan membahas tema aktual nih. Ya, ini tema aktual yaitu materi ketarjihan. Jadi supaya orang Muhammadiyah tidak kehilangan Muhammadiyahnya. Katanya kalau orang Jawa ben boten nical napa Jawane, maka di setiap Ahad kelima nanti insyaallah akan kita sampaikan materi-materi seputar ketarjihan. Ini dalam rangka untuk penguatan pemahaman agama menurut sudut pandang tarjih Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu, temane napa niki? Pandangan Muhammadiyah tentang atau terhadap mitos-mitos bulan Muharram. Atau kalau orang Jawa, bulan Muharram itu disebut sasi Suro. Kenapa orang Jawa menyebutnya sasi Suro, Bapak Ibu? Itu landasan historinya apa kira-kira? Hah? Nyi Roro Kidul? Lah dutki Nyi Roro Kidul. Kalau menurut ilmu otak-atik matuk begitu. Karena memang tidak ada landasan pastinya, Pak. Kenapa orang Jawa menyebut Syuro? Karena di bulan Muharram, hari yang ke-10 itu dinamakan hari Asyura. Asyura. Nah, barangkali karena lidah Jawa itu susah melafadzkan huruf ain, mila kadang imam niku mboten alhamdulillahirabbil alamin. Neng a ini digantos napa? Ngalamin begitu. Nah, maka a-nya dihilangkan. Harusnya Asyura a-nya dihilangkan kantun napa? Sura. Kula ming batin tujune sing diilangi a-ne. Cobi nek sing diicali roe. Dados napa, Pak? Segawon malahan. Itu Bapak Ibu Suro. Kalau orang Jawa menyebut Suro. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bulan Muharram yang dalam budaya Jawa dikenal sebagai Suro ini adalah bulan istimewa dalam Islam. Meskipun tadi mukadimah iftitah juga sudah sedikit banyak disampaikan Ustadz Iza, ini kami kuatkan. Nah, adapun lah niki ingkang kedah dipun mangertosi sedaya bilih berdasarkan kalender Hijriyah global tunggal. Keranten Muhammadiyah sampun launching KHGT. Jadi untuk tahun ini 1447 sudah ditetapkan kalender Hijriyah global tunggal. Nah, berdasarkan KHGT 1 Muharram niku kalau wingi dawah bertepatan dengan hari maka disinilah pentingnya kita ngaji tarjih supaya keputusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah bisa tersampaikan ngantos tingkat cabang dan ranting. Ngeten Bapak Ibu.
1 Muharram tahun ini ada perbedaan. Ya. Terus perbedaan itu tidak hanya puasa saja. Puasa itu kelihatan mencolok karena untuk menentukan awal bulan ada sidang isbatnya. Terus ketinggal benten nih. Nah, adapun 1 Muharram ini berdasarkan KHGT ya, yang dipedomani oleh Muhammadiyah, dawah dinten Kamis bertepatan tanggal 26 Juni 2025. Itu Muhammadiyah. Sedangkan nanti menurut perhitungan ru'yah, ini yang dipedomani oleh pemerintah ya, dan beberapa organisasi Islam lain ya, 1 Muharram dawah hari Jumat tanggal 27 Juni. Nah, maka ini nanti berdampak atau implikasinya pada puasa 10 Muharram. Jadi 10 Muharramnya KHGT yang kita jadikan sebagai pedoman niki warga Muhammadiyah, benjang dawahipun dinten Sabtu. Ya, Sabtu. Sedangkan 10 Muharramnya menurut ru'yah ya, yang dipedomani oleh pemerintah dawah dinten Ahad. Nggih. Nah, mila wingi nggih pun ngenten. Wah iki 10 Muharram kok pas dino Ahad iki enten sing mantu barang lho. Niku mungkin nek disuguhi didahar napa mboten. Nah, maka ini saya sampaikan untuk Muhammadiyah 10 Muharram ya dawah dinten Sabtu. Ajeng derek sinten? Derek KHGT napa derek ru'yah? Nah, tentunya kalau kita berpedoman ya pada ketetapan pusat, maka kita mengikut kalender Hijriah global tunggal. Nggih, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Nah, bulan Muharram ya, ini kemuliaannya disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, di atas ini surat napa niki? At-Taubah ayat 36. Monggo sarang-sarang kita waos ga kersane mboten ngantuk nggih. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri Indallahi Ithna asyara syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin
Allahumma arhamna bil Quran. Ini yang pertama Bapak Ibu. Dalam pandangan Al-Quran ternyata ada 12 bulan dalam 1 tahun sejak hari diciptakannya langit dan bumi. Nah, yang menarik di sini di antara 12 bulan itu, niki 12 bulan sampun sami hafal nggih? Halo? Diawali bulan apa? Haram. Lanjut? Safar. Lanjut? Bilawal. Lajeng? Ini kok macet niki pripun nih? Ini umat Islam ini kok tidak hafal dengan bulannya sendiri, gimana ini? Coba kalau kalender Masehi Januari, Agustus, September, Oktober, November, Masya Allah. Kalau gajiannya ngangge Masehi kan ngoten nggih. Mboten ngangge Hijriah. Baik Bapak Ibu, jenengan pirsani, dalam ayat ini Allah paring pangendikan minha arba'atun hurum. Jadi dari 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah kalau bau wonten sekawan mulan haram. 4 bulan haram ini ada yang mengartikan bulan suci, bulan mulia, atau kenapa disebut haram? Karena pada bulan itu diharamkan peperangan. Diharamkan apa Bu? Perang. Niki pun mboten enten sing perang ta niki? Perang antar suami istri. Wah, ampun ngantos. Nah, maka begini Bapak Ibu, ternyata kemuliaan 4 bulan haram diakui oleh orang-orang jahiliyah rikala semanten. Maka dulu ada satu kabilah ingkang boten saged tindak sowan dhateng Rasulullah kejawi 4 kali dalam 1 tahun. Dados kalau mben niku wonten sahabat boten saged ngaos kejawi 4 kali dalam setahun, ngapunten, 4 kali dalam setahun. Berarti ngaji setahun ping 4 niku sekedhik napa kathah? Gede nggih. Ditanya sama Nabi, lah kok setahun hanya 4 kali? Maka para sahabat itu menjawab, wahai Nabi, untuk sampai ke kota Madinah ini kami harus melewati perkampungan suku kafir. Jadi ada perkampungan perompak atau begal ngaten nggih. Nah, mereka letakkan senjatanya ketika memasuki 4 bulan tersebut. Nah, jadi sahabat dulu Pak Bu, untuk hadir ke pengajian itu taruhannya nyawa, karena terhalang suku kafir. Nek saniki kok mboten purun ngaji niku kinten-kinten terhalang suku napa? Nah, suku males, suku keset, nonton nggih, suku asam urat, lan suku-suku sanesipun gitu. Baik, Bapak Ibu. Pertanyaannya, 4 bulan haram ini bulan apa saja? Nah, di sini, di hadis ini ya, sebutkan 3 bulan pertama mutawaliyat, disebutkan secara berturut-turut. Ini mutawaliyat. Nah, apa saja? Dzulqa'dah. Lajeng kang kalih? Hijjah. 3 haram. Sekawan? Nah, bulan yang terletak antara Jumada wa Sya'ban, nggih menika bulan Rejab. Berarti sekarang kita berada di salah satu di antara 4 bulan haram kalau. Oke. Bapak Ibu, jamaah yang berbahagia, dinamakan bulan haram karena ada larangan berbuat dolim. Nah, maka ada Abdullah bin Abbas itu ngendika, siapa yang melakukan kedoliman di bulan haram,
maka dosa yang akan dia dapatkan jauh lebih besar. Terus nek tumindak dosa wonten saklebetipun wulan haram niku dosane luwih gede. Begitu pula sebaliknya, siapa yang mengerjakan kebaikan maka pahalanya pun lebih besar. Kemudian yang kedua, lah niki. Jadi kita berbicara keistimewaan Muharram ini dari sudut pandang Islam, Pak. Dinamakan Syahrullah. Nah, jadi Muharram itu dinisbatkan kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis ini disebutkan, afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Jadi puasa yang paling afdal, yang paling utama sabibaripun poso Ramadan yaitu puasa Syahrullah. Apa Bu? Syahrullah itu artinya apa? Bulannya Allah. Ngeten Pak Bu. Dari 12 bulan yang ada itu, tidak ada satupun bulan yang namanya disandarkan kepada Allah kecuali bulan Muharram. Ini menandakan Muharram itu bulan istimewa. Karena setiap kata yang disandarkan dengan Allah memiliki keistimewaan. Coba Bapak Ibu cari kata yang disandarkan kepada Allah. Kinten-kinten enten napa mawon? Kan ini Syahrullah. Coba yang ada Allah-Allahnya apa? Rasulullah, utusan Allah. Maka beliau manusia istimewa. Sanesipun apa? Kalamullah, perkataan Allah. Perkataan itu kalau disatukan menjadi kitab, maka disebut kitabullah. Ada nabi yang beliau Masya Allah luar biasa. Beliau tidak diwafatkan oleh Allah sebelum beliau minta untuk diwafatkan. Nabi sinten? Beliau pikantuk predikat gelar Khalilullah. Sinten? Nabi Ibrahim. Itu saking Allah sayangnya kepada beliau, beliau tidak diwafatkan sebelum minta untuk diwafatkan. Sabi niku nek jenengan ngaten kersa mboten? Njaluk matine sak senenge ngoten nggih. Wah kosek lah nek niki dereng riyin. Terus minta mungkin sedoso tahun napa 9 tahun melehan gitu. Nah ini Bapak Ibu, kemudian nanti terdapat hari Asyura. Berarti hari Asyura itu hari ke-10. Nanti berpuasa 1 hari, keutamaannya apa Bapak Ibu? Dihapus dosa-dosa kita. Iya, 1 tahun yang telah lampau. Nah, ini nanti dalam makalah juga disebutkan. Baik Bapak Ibu, saya menyampaikan mungkin ada yang tidak saya serat wonten makalah yang ada di layar ini. Karena kalau semua yang saya sampaikan ada di makalah, saya kira saya tidak perlu menyampaikan. Cukup dengan makalahnya saja. Maka ini nanti sebagai referensi panjenengan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, terdapat hari Asyura yaitu tanggal 10 dan kita disunahkan untuk puasa. Nah, puasa hari Asyura itu menurut Imam Ibnul Qayyim setidaknya bisa dilakukan dengan 4 cara. Terus puasa Asyura itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Nah, ngeten. Nabi ketika datang di Madinah, itu seperti yang ada di makalah saged jenengan pirsani. Di halaman kedua sebelah kiri paragraf kedua. Nah, istimewanya Muharram itu karena ada peristiwa baik yang dialami oleh para nabi. Nah, diantaranya Bapak Ibu sekalian,
pada 10 Muharram itu hari dibebaskannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Terus kalau ben iku Nabi Musa dioyak-oyak Fir'aun. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi tiba di Madinah. Fara al-Yahud tasumu yauma Asyura. Kemudian beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Ternyata syariat puasa itu tidak hanya dilakukan oleh kaum muslimin mawon, tapi orang Yahudi pun mereka puasa. Lajeng Nabi bertanya, "Mahada?" Loh, ini apa ini? Ya, kok do poso ki ngopo? Kemudian mereka menjawab, "Hadza yaumun shalih." Yahudi mawon, Pak, Bu, itu mengakui Muharram itu hari shalih, hari baik. Lah kok kita bilang itu bulan sial. Kenapa dikatakan baik? Lah niki, hadza yaumun najallahu bani Israila min aduwihim. Karena pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran musuh mereka, yaitu kaum Bani Israel. Jadi karena Nabi Musa diselamatkan, fasamahu Musa. Musa berpuasa syukron sebagai bentuk syukur. Nah, setelah mendengar itu Nabi mengatakan, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Oh nek ngono ya aku ki luwih berhak ya untuk berpuasa daripada kalian orang-orang Yahudi. Kemudian nanti dalam riwayat yang lain disebutkan ngeten. Karena 10 Muharram itu puasanya seperti puasa orang Yahudi. Mila Nabi nggadai tekad. Ini yang dinamakan sunnah hamiyah. Jadi sunnah hamiyah itu tekad, keinginan kuat dari Rasulullah yang belum sempat terlaksana. Itu namanya hamiyah. Hamma itu artinya punya tekad kuat. Lah Nabi ngendika ngeten, ya sudah, ben posone awake dhewe kuwi ora padha karo posone Yahudi. Fa idzal kanal am al muqbil sumna yaumat tasi. Ya sudahlah kalau gitu nanti tahun depan kita puasa pada hari ke-9. Maka nanti disunahkan selain puasa Asyura juga puasa Tasu'a. Berarti Tasu'a dan Asyura-nya Muhammadiyah berdasarkan KHGT hari Jumat dan Sabtu. Paham Bapak Ibu? Tapi ada juga riwayat yang lain, biar puasanya tidak sama dengan orang Yahudi. Jadi tata caranya 4 tadi. Pertama hanya 10 saja, cukup, tidak apa-apa. Tapi kalau mau menyelisihi orang Yahudi tambah 1, 9, 10. Tapi ada hadis lain yang mengatakan yauman qablahu au yauman ba'dahu. Jenengan saged milih, boleh sehari sebelumnya ditambah sehari sebelumnya atau ditambah sehari sesudahnya. Berarti pareng mawon 9, 10 utawi 10, 11. Nah, itu boleh. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan menggunakan penghubung, kata penghubung wawu, yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Ini tata cara yang keempat. Boleh 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Berarti tata cara yang keempat niku 9, 10, 11. Kanton jenengan pilih pundi? 3 dinten apa sedinten? Ya sedinten mawon lah. Ning ngersake kene ganjarane sing paling gedhe. Ning posone
sithik ya. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita merujuk pada keputusan tarjih, pendapat tarjih Muhammadiyah lebih cenderung pada pendapat yang kedua. Jadi puasanya tanggal 9 dan 10. Ya, itu berdasarkan pendapat dari tarjih. Nah, kita lanjutkan nggih Bapak Ibu. Halo? Sudah ngantuk? Dereng. Terdapat peristiwa baik. Lah niki wau peristiwa baik. Karena Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Kemudian yang kedua, istawat safinatun Nuh alal judi. Pada 10 Asyura itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh. Ya, kapalnya Nabi Nuh bersandar di atas bukit Al-Judi. Nah, itu bertepatan pada hari Asyura. Ya, karena dulu di masa Nabi Nuh terjadi apa Bapak Ibu? Banjir. Air tidak hanya turun dari langit, tapi keluar dari bumi. Jalaran apa? Dakwah Nabi Nuh niku 950 tahun, pengikutnya tidak lebih dari 80 orang. Niku sekedhik napa kathah? Sekedhik nggih. Nah, itu sedikit, tapi beliau sabarnya luar biasa. Ya, tapi pada akhirnya Allah datangkan azab karena memang umatnya menentang supaya diturunkan azab. Menantang Gusti Allah kan. Nah, kemudian juga selain itu keluarnya Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan. Nah, peristiwa itu bertepatan pada bulan Muharram. Nah, lajeng niki Bapak Ibu, di Indonesia khususnya di Jawa, lebih khusus lagi Jawa Tengah dan Yogyakarta, ada kepercayaan yang disebut mitos. Napa niku mitos? Nanti jika akan kita bahas itu Pak. Nah, ini pada malam 1 Suro atau di bulan Suro itu terdapat beberapa pantangan. Antawisipun apa? Wah, ini yang paling banyak ini mantu. Kalau di sini ada 4. Tirose boten pareng keluar malam. Pareng angsal boten. Medal dalu-dalu sasi suro. Kemudian tidak boleh bangun rumah. Terus nek bangun rumah suro-suro niku mengke omahe cepet ambruk ngoten. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu, kalau misal nanti jenengan wah kuwi cah nom ra mudeng budaya Jawa, kalau memang itu bisa dibuktikan secara ilmiah monggo. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak boleh diyakini. Nah, misal omah ambruk niku mergo angin apa pondasine. Sasake itu ilmiah, kan ngoten. Tapi kalau omah gampang ambruk kok mergo bangune sasi sura ilmiah mboten? Nah, ternyata enggak ada ilmiahnya. Atau di sini tidak boleh pindah omah. Lajeng pindah ten pundi? Omahe mung setunggal. Tidak boleh pindah rumah. Nah, kemudian yang paling populer yang keempat. Meskipun sekarang juga sudah banyak orang mengadakan hajatan walimahan di bulan Suro. Nah, yang keempat ini ada anggapan tidak boleh menggelar acara pernikahan. Padahal pami jenengan kersa mantu sasi suro niku mboten enten barengane. Iya toh? Kalau mboten enten barengane potensi napa?
Sumbangane langkung. Nah, nek niku ilmiah mboten niku? Ilmiah toh? Ilmiah. Ini Pak mantu sasi suro. Nah, ini memang secara histori ada yang beranggapan begini. Karena bulan Muharram itu ada peristiwa duka, yaitu terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di padang Karbala. Maka oleh orang-orang Syiah itu dijadikan sebagai hari atau bulan berkabung. Karena ini bulan berkabung tidak boleh mengadakan pesta, boten pareng seneng-seneng. Itu pendapatnya orang Syiah. Karena mereka menganggap ini bulan duka cita. Asyura itu hari duka cita, tidak boleh mengadakan perayaan. Itu sudut pandangnya orang Syiah. Tapi kalau mereka mau merayakan itu sebagai hari berkabung, kenapa yang dirayakan hanya Husain saja? Padahal kalau nggih wonten sahabat-sahabat mulia meninggal pada waktu-waktu tertentu tapi tidak dirayakan, bahkan tidak diperingati sebagai hari berkabung. Atau juga kalau pemanggih orang-orang kidul ya ndak boleh mantu itu karena apa Bu? Nyiroro kidul duwe gawe. Nah, jadi ndak boleh barengi. Ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, ya katanya begini. Wo kalau nanti non sewu mantu suro niku bakale omahe ora napa? Ora langgeng. Keluarganya nanti tidak langgeng. Terus ada juga yang beranggapan nanti kalau tetap menikah itu nek wis omah-omah engko bakale utange akeh. Maka dijawab sama ibu, oh, ampun kok rabi sasi suro utange akeh. Mboten suro mawon nggih. Niki fakta apa mitos niki? Nah, saya ini ya, termasuk menikah di bulan Suro. Ya, alhamdulillah, seingat saya kula mboten gadah utang. Ya, kejawi utang material untuk pembangunan Pondok Putri. Lah niku gadah. Ya, kali Pak Narto niki. Pun pinten Pak Narto? Insyaallah. Tapi saya yakin karena jamaah pagi ini luar biasa, termasuk berdirinya Darul Hikmah sejak awal sampai sekarang terus bangun, itu semua tidak terlepas dari support panjenengan sami. Maka saya doakan mudah-mudahan jenengan berkah keluarganya, ya, berkah rizkinya, ya, dan berkah usahanya. Insya Allah nanti jenengan jadi orang yang paling bahagia. Karena orang bahagia itu nafasnya berhenti tapi pahalanya terus mengalir. Nggih niku BPTKM Darul Hikmah itu investasinya panjenengan. Ya, mila monggo mangke diwangi nyaur utang nggih. Siap. Masya Allah niki. Alhamdulillah ya, juragan Badhe Abdul Latif siap niki Mbak Pur. Alhamdulillah. Berkah selalu. Ya. Lanjut Bapak Ibu, pembahasan penting dan ini kalender Jawa dan bagaimana kelahirannya, lalu hubungannya dengan kalender Islam. Kemudian mitos, apa yang dimaksud dengan mitos, apa bedanya dengan tiaroh. Jadi nanti kita akan menjelaskan itu. Tiaroh itu kan berasal dari kata toir, artinya burung. Orang jahiliyah dulu menyandarkan nasibnya itu kepada burung, Mbak. Dados pami ajeng tindakan ngoten niku mungkin ngiburke manuk. Ya manuke mungkin melayune ten pundi? Oh, apa melayune nengen, oh kuwi dina apik. Nah, mungkin siyos tindak. Ning kok melayune mabure nggih kok melayune. Mabure kok ngiwa, wah iki dina apes. Nah, maka itu namanya tiarah. Juga tahayul serta pandangan Muhammadiyah terhadap mitos sesuai dengan manhajnya. Oke, saya percepat Bapak Ibu. Pun jam pinten niki? 7.40. Mungkin dugi duhur ta niki? Biasanya ahad kelima itu kan spesial. Ya, mungkin dugi jenengan dugi duhur, kula bibar niki langsung ten salat igon. Ya. Ngeten.
kalender Jawa adalah hasil perpaduan antara penanggalan Saka. Jadi Saka itu dari India dan Hijriah. Karena sebelumnya Mataram Islam menggunakan kalender Saka. Nah, perubahan sistem penanggalan ini dilakukan oleh Sultan Agung itu pada hari Jumat Legi saat pergantian tahun Saka 1555 yang ketika itu bertepatan dengan tahun baru Hijriah 1 Muharram 1043 Hijriah dan 8 Juli 1633 Masehi. Nah, berarti sekarang ini sudah kurang lebih ya, tahun Jawa 1957 ya, tahun Jawa. Nah, Sultan Agung menginginkan agar perayaan adat oleh keraton dan hari besar Islam dapat terjadi dalam waktu bersamaan. Maka penyesuaiannya terletak pada sistem perhitungan dari mengikuti kalender Saka berdasarkan matahari kepada Hijriyah berdasarkan pergerakan bulan. Nah, sehingga nama bulan dalam kalender Jawa yaitu sedikit banyak mengadopsi dari penamaan Hijriyah. Muharram oleh orang Jawa disebut apa? Suro. Safar dados Sapar. Kemudian Rabiul Awal Mulut, karena itu ada hari kelahiran, hari kelahiran. Kemudian Rabiul Akhir wonten Ba'da Mulut, Kemudian Jumadal Ula ada Jumadal Awal, Jumadal Akhir, Rajab dados napa? Rajab. Kemudian Sya'ban dados Ruwah. Kenapa disebut Ruwah? Karena diyakini itu arwah-arwah diangkat. Mila sadèrèngé Ramadan enten Ruwah. Bahkan ada sebagian wilayah niku di atas kuburan disediakan kain mori putih kalih enten kendine barang. Masyarakat setempat meyakini ruwah itu arwah diangkat. Nah, mungkin kersane marak sowan dateng Allah niku rasukane niku rasukan ingkang sae diparingi napa? Nah, ganten niku wau salin. Niku leh ganti pripun nggih kula mboten kertos niku. Kalih mengke kersane mboten sayah disangoni napa? Kendi. Mengke diunjuk. Padahal kalau dalam akidah kita Bapak Ibu, orang sudah meninggal itu di alam barzah. Alam barzah itu alam non materi. Berarti kalau orang sudah meninggal mboten butuh dahar ngunjuk napa meleh mipik kelambi anyar barang niku wau. Nah, maka itu keyakinan harus dihilangkan. Lajeng napa meleh niki? Dugi ruwah Ramadan sasi napa? Poso Syawal, bibar Syawal, Dzulqa'dah. Kalau kalender Jawa napa? Dzulqa'dah. Kemudian ada Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau Dzulhijjah disebut sasi napa? Besar. Nah, selain itu, Bapak Ibu, sistem kalender Jawa ini memakai 2 siklus hari. Siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari seperti kalender Masehi. Nah, maka ini pemberian nama hari dalam kalender Jawa niku nggih menyerap dari bahasa Arab. Nah, di antaranya Ahad, itu kalau istilahnya napa? Minggu ya. Minggu itu sebenarnya kalau diturut secara histori itu juga ada peristiwa sejarah ya, tapi itu peristiwa sejarahnya orang-orang Nasrani ya, maka kita lebih familiar atau lebih baik menggunakan istilah Ahad ini. Kemudian Isnain ya, Isnain dados Senin, Thulatha Selasa, Arbi'a, Al-Khamis,
Al-Jumu'ah, As-Sabtu, Sabtu. Ya pun niki Jawa niku mendete saking penamaan nggih kalender istilah Arab, ya istilah Arab. Siklus napa niki? Pancawara. Yang terdiri dari 5 hari pasaran. Nah ini siklus yang kedua. Enten apa? Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Enten meleh? Nah, maka 5 ini, ya, 5 hari pasaran. Nah, sistem penanggalan Jawa yang diciptakan oleh Sultan Agung berlaku untuk seluruh pulau Jawa dan Madura kecuali Banten, ya, karena tidak termasuk daerah Mataram Islam. Nah, kemudian Bapak Ibu kita sedikit percepat. Ya, mitos. Ya, mitos itu asalnya dari bahasa Yunani. Ya, ini bahasa Yunani. Ya. Nah di sini disebutkan ya, bahwa mitos adalah bagian dari suatu folklore yang berupa kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta seperti penciptaan dunia dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu pada cerita tradisional. Pada umumnya, mitos menceritakan tentang terjadinya alam semesta dan dalam bentuk topografi, keadaan dunia dan para makhluk penghuninya. Jadi intinya mitos itu ya cerita-cerita tradisional, tapi itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, kita lanjutkan. Kata mitos sering digunakan untuk menyebut kepercayaan yang tidak berdasar fakta ilmiah atau kisah yang tidak benar. Makna buruk tersebut berawal dari pemakaian kata mitos oleh umat Kristen awal untuk menyebut mitologi klasik sebagai hal yang berbau dongeng, fiksi, kebohongan. Nah, ini kita. Kemudian mitos tentang hari, bulan yang diyakini membawa kepada sial, padahal tidak berdasar pada ilmu dan kajian ilmiah sama sekali, maka dalam ilmu tauhid disebut dengan tatoyur. Apa Bu? Tatoyur. Jadi orang itu meyakini, oh iki dino sial, niki minggu sial, sasi sial, tahun sial. Padahal tidak ada fakta ilmiahnya. Tidak ada fakta ilmiahnya. Maka dalam ilmu tauhid disebut tatoyur. Nah, tatoyur secara bahasa artinya burung. Tatoyur adalah mengkait-kaitkan sesuatu dengan hal yang tidak memiliki hubungan logis, termasuk menganggap diri akan terkena sial jika melakukan hal-hal tertentu pada hari tertentu, bulan tertentu, saat tertentu. Dados niku nek mboten nenten fakta ilmiahnya maka disebut tatoyur. Lajeng Bapak Ibu, berdasar manhaj tarjih yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah dan akal fikiran yang sesuai dengan ajaran Islam dengan pendekatan bayani, ini secara teks, burhani secara ilmu, irfani ini cara kebijakan dan ihsan. Kemudian yang kedua, dalam berislam yang menyimpang dikenal dengan istilah tahayul, bid'ah, curofat. Ini kalau dulu TBC, tapi sekarang sudah disempurnakan ejaannya, mboten TBC meleh, tapi diganti TBK, K-nya khurafat. Lajeng tahayul. Nah, kalau istilah tahayul
Itu muncul di dalam surat Toha Bapak Ibu, berkenaan dengan tukang sihirnya Fir'aun. Nah di sini disebut tukang sihir Fir'aun itu menyihir setiap mata para penontonnya, sehingga seolah-olah mereka melihat tali dan tongkat mereka menjadi ular, padahal niku mboten maleh. Nah, termasuk Musa alaihissalam terbayang dalam diri beliau tali dan tongkat mereka menjadi ular. Jadi tahayul itu ya artinya menghayalkan itu napa nggih? Bayangke ngoten nggih. Nah, jadi membayangkan, ya membayangkan sesuatu. Yang sebenarnya sesuatu itu tidak ada. Nah, maka itu dinamakan berkhayal. Nah, kemudian ini beberapa makna yang lain. Khurafat. Nah, khurafat ini menurut Imam Ibnul Mangdur, khurafat adalah berita yang dibumbui dengan kedustaan. Masyarakat menyebut beritanya khurafat. Ternyata ini ada sejarahnya. Kenapa dinamakan khurafat ini? Nah, saya bacakan dalam kitab Lisanul Arab nih. Oleh Imam Ibnul Kalbi tentang pernyataan masyarakat, beritanya khurafat, bahwa khurafat adalah nama orang dari Bani Udrah atau Bani Juhainah. Ternyata khurafat itu nama orang, Pak. Dia pernah diculik jin, kemudian kembali ke kampungnya. Setelah itu dia bercerita banyak tentang berbagai kejadian yang dia lihat, sehingga banyak orang yang terheran-heran. Mila kadang-kala kan enten nggih, kedadosan kok wong diculik napa? Jin. Kok ngerti-ngerti ora digoleki nang endi-endi? Ora enek kan ngoten. Nah, kemudian niki mau dia itu menceritakan sesuatu yang mungkin dibumbu-bumbui, dilebih-lebihkan, sehingga banyak orang terheran, sampai mereka tidak percaya dan menganggap khurafat itu berdusta. Akhirnya di tengah masyarakat ini dikenal dengan beritanya khurafat, yaitu cerita yang napa nggih? Muas dienek-enek mempesonakan ngoten nggih, bercampur dengan perkara yang dusta. Nah, kemudian khurafat ini budaya masyarakat jahiliyah, Pak. Nah, contohnya apa? Mereka percaya kepada arah burung yang berterbangan, memberi kesan kepada nasib mereka. Nah, itu khurafat. Kemudian juga masyarakat jahiliyah percaya jika burung hantu atau gagak menghinggapi dan berbunyi di atas sebuah rumah, artinya salah seorang dari penghuni rumah itu akan meninggal dunia. Nah, ini di tengah-tengah masyarakat kita masih ada ya? Wah, kayak omahe kayak gendangnya diencoki gagak. Berarti ini mungkin tandane arep mati. Boleh enggak Pak Bu? Kalau misal ada ilmiahnya boleh. Ilmiahnya pripun? Oh, gagak itu salah satu burung yang peka terhadap bau bangkai misal nggih. Lah nek urung mati mosok nggih dikatakan bangkai kan ngoten. Atau itu boleh diyakini seandainya semua orang yang meninggal dunia ditandai dengan hinggapnya burung gagak. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang meninggal ditandai dengan burung gagak? Mboten. Sing diencoki mati, sing mboten diencoki nggih mati. Nggih padha-padha mati. Kan gitu. Dan khurafat ini Bapak Ibu adalah bid'ah dalam bidang akidah, yaitu kepercayaan atau keyakinan yang menyalahi ajaran Islam, memuja atau memohon kepada makhluk halus, meyakini benda-benda tertentu, tongkat, keris, batu, akik memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan. Mila kadang ada orang-orang yang karena itu diyakini memiliki kekuatan, terus mengke diruwat. Nggih. Enten. Ngeruwat niku napa?
Ya ada dijaga, dibersihkan, ya didusi barang, ngoten nggih. Terakhir Bapak Ibu, hadis tentang tatoyur. An Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa. Tidak ada penyakit menular. Maksudnya apa? Menularnya penyakit itu karena seizin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan menular. Artinya apa? La adwa. Tidak ada penyakit menular, kecuali itu dikehendaki oleh Allah. Kadang wingi enten corona. Corona niku kadang kala sinaosa sak omah niku bareng, ada yang tertular, ada yang tidak tertular. Ini artinya apa? La adwa. Kalau tidak dikehendaki Allah, tidak ada itu. Wala tiarota, dan tidak ada tiaroh. Meyakini tadi, menyandarkan nasib pada terbangnya burung. Wala hamah, dan juga tidak ada hamah. Ini juga bagian dari anggapan-anggapan sial. Wala sofar. Nah, kalau dulu di masa jahiliyah yang dianggap keramat itu bulan Safar. Milatan mriki dikatakan wala sofar. Wa firra minal majdum kama tafirru minal asad. Maka larilah kalian dari wabah itu sebagaimana kalian lari dikejar asad niku napa? Singa. Artinya kita diminta untuk berikhtiar. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sedangkan yang terakhir dalam hadis ini yang dikutip oleh Majelis Tarjih, bahwa dahulu pernah Nabi niku ngendikaaken tentang golongan-golongan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Salah satu golongan yang nanti masuk surga tanpa hisab, wala yatatayyarun, mereka tidak bertiaroh, tidak punya anggapan-anggapan sial kalau mau nggih, terhadap makhluk-makhluk tertentu, hari-hari tertentu yang dapat mendatangkan madarat maupun mendatangkan kebaikan. Nah, maka sikap kita sebagai warga Muhammadiyah berdasarkan Quran dan Sunnah dan muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah pasal 1 itu tentang manusia harus bertauhid, kita harus bertawakal kepada Allah. Kemudian juga matan keyakinan cita-cita hidup ayat 3 yaitu kepribadian, kemudian pedoman hidup warga Muhammadiyah terhadap diri sendiri dan manhaj tarjih tentang 5 dan lainnya. Maka Muhammadiyah menegaskan bahwa mitos-mitos yang hanya didasarkan pada cerita, keyakinan, kepercayaan, baik itu hari, bulan, tahun baik atau buruk yang tidak didasarkan pada ilmu dan nas, maka termasuk tatoyur, takhayul dan khurafat yang harus dijauhi. Turene letong kebun niku saged barokai. Nggih. Nek letong kebun niku sak truk, ngoten nggih. Itu ada ilmiahnya. Kan ngoten nggih? Itu boleh. Oh, letong kebun niku nyuburke tanah. Niku nek sak truk. Lah terus nek sak dulit niku ilmiahe ten pundi kan ngoten. Nah, maka kita harus sesuai dengan fakta ilmiah. Oleh karena itu, hal ini dikhawatirkan mengarah pada syirik dan berkaitan dengan tauhid atau akidah Islam, maka wajib dijauhi dan ditinggalkan. Berarti nek mantu sasi suro pareng napa mboten? Enten niki sing ngajeng mantu. Kula umumke sisanaten nggih. Dan yang terakhir, adapun bahasa dakwah harus terus dilakukan dengan hikmah. Meskipun kita punya keyakinan kados ngeten kalau mau, jangan kemudian dakwahnya serampangan. Wow, haram, bid'ah, neraka adanya. Maka warga ciri khas dakwah Muhammadiyah itu dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, makaten bila ingkang saged kula aturaken pas nggih jam 8. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita terima, bisa kita amalkan
sehingga Allah berikan kita kemurnian akidah ya, dan nanti ketika di akhirat Allah selamatkan kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka dan nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.